warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, perkenalkan saya Wiji Rahayu, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas koneksi antar materi topik 4 mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 tentang pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Apa itu pendekatan CRT? Pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching adalah pendekatan yang memperhatikan keberagaman budaya peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini mempercayai bahwa peserta didik memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, serta mengakui pengalaman dan kepercayaan budaya peserta didik dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berpartisipasi di dalam kelas. Tujuan dari pendekatan CRT yaitu untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya kepada peserta didik, sehingga mereka lebih mengenal dan dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Dalam pendekatan ini juga, guru berusaha untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya peserta didik, serta memperhitungkan perbedaan tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru juga berupaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah budaya, di mana semua peserta didik akan merasa diterima dan dihargai. Selanjutnya, karakteristik pendekatan CRT. Pertama, memahami keberagaman budaya peserta didik. Artinya, guru perlu memahami latar belakang peserta didik, termasuk nilai, kepercayaan, dan tradisi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara langsung kepada peserta didik atau melalui orang tua mereka. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Artinya, guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang ramah budaya agar peserta didik dapat saling menerima dan menghargai. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan berbagai karya seni dari peserta didik di kelas dan mengenalkan kegiatan yang menghargai keberagaman budaya. Yang ketiga, mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar peserta didik. Artinya, guru perlu mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan kepercayaan budaya peserta didik agar mereka dapat merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Kemudian, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman dari budaya peserta didik. Artinya, guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman budaya peserta didik dengan cara memilih strategi pembelajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, proyek kolaborasi, dan presentasi. Dan yang terakhir yaitu menilai kemajuan peserta didik secara adil, di mana guru perlu menilai kemajuan peserta didik secara adil dengan memperhitungkan keberagaman budaya peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis penilaian seperti tes, proyek, dan presentasi. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sebelumnya, lingkungan belajar sendiri adalah semua kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap subjek yang terlibat dalam proses belajar mengajar, terutama guru dan peserta didik, yang secara langsung menjadi pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, arti lingkungan belajar yang aman dan nyaman yaitu lingkungan ruang kelas yang menjamin rasa aman dari diskriminasi dan bullying dari peserta didik lain. Hal ini dapat dicegah karena guru mampu mengelola kelas dengan menciptakan sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian, peserta didik nyaman mengikuti proses pembelajaran karena materi yang diberikan guru relevan dengan kehidupan budaya peserta didik. Sedangkan arti lingkungan kelas yang berpihak pada peserta didik yaitu pertama, kesetaraan dan keadilan. Artinya, memandang setiap anak sebagai individu yang unik dan berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Dalam hal ini, lingkungan kelas harus menciptakan kesetaraan dan keadilan,
di mana semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk berkembang. Kedua, partisipasi aktif peserta didik, menghargai peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Artinya, lingkungan kelas yang berpihak pada peserta didik akan mendorong partisipasi aktif peserta didik, baik dalam kegiatan diskusi maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Yang ketiga, dukungan terhadap perkembangan peserta didik. Artinya, lingkungan kelas yang berpihak kepada peserta didik harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan fisik, emosional, dan intelektual peserta didik, di mana guru perlu memahami kebutuhan individual peserta didik dan memberikan bimbingan yang sesuai. Dan yang keempat, penghargaan terhadap keunikan peserta didik. Artinya, mengajarkan bahwa setiap anak memiliki keunikan dan bakatnya sendiri, sehingga lingkungan kelas yang berpihak pada peserta didik akan menghargai keunikan tersebut dan memberi dukungan untuk pengembangan bakat setiap peserta didik. Sehingga pendekatan CRT dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Karena pendekatan ini dapat membangun hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik atau antar peserta didik, di mana semua itu timbul rasa saling menghargai, menghormati, dan dihargai, sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman. Selain itu, guru juga memberikan materi dan sumber bacaan yang sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik, sehingga mereka akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran akan berpihak pada peserta didik. Informasi selanjutnya yaitu pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, karena 1. Dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik karena mereka merasa dihargai dan diterima pada lingkungan belajar yang ramah akan budaya. 2. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran karena pembelajaran sendiri dikaitkan dengan budaya dan pengalaman dari peserta didik. Yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan positif antara peserta didik dan guru ataupun hubungan antar peserta didik sehingga timbul rasa saling menghargai. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dapat ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu ekosistem sekolah, di mana sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah bertindak sebagai pemberi layanan. Yang ketiga, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Dan keselarasan pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Faktor yang kedua yaitu guru, di mana guru sebagai pemilik dan perancang kurikulum. Dan yang kedua, guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, pelatihan guru sebagai praktik dan metode pembelajaran yang bervariasi. Keterkaitan materi dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik pertama mengenal peserta didik, artinya pendekatan CRT terhadap mata kuliah PPDP ini, yaitu di dalam CRT dituntut untuk mengenali karakteristik peserta didik serta sosiokulturalnya. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada topik yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Artinya, pendekatan CRT memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yang mana pembelajaran dikaitkan langsung dengan budaya mereka, sehingga akan terasa relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan peserta didik merasa dianggap. Topik yang ketiga yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Dalam hal ini, pemberian asesmen harus mempertimbangkan pengetahuan awal dan pengalaman peserta didik sebagai asesmen awal dalam merancang pembelajaran. Kemudian, mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran yang dilaluinya. Dan topik yang keempat yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pendekatan CRT ini menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Hal ini bertujuan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik itu sendiri.
Dari semua yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pendekatan CRT bukan hanya sekedar strategi pengajaran, akan tetapi juga menjadi landasan untuk membentuk lingkungan belajar yang inklusif, memelihara keberagaman, dan memberikan dukungan positif bagi perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan peserta didik dapat dianggap, dihormati, dan diterima apa adanya, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga mereka akan merasakan sebuah keamanan dan kenyamanan. Hal ini patut diperhatikan oleh guru agar terciptanya suasana kelas yang kondusif dan peserta didik mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sekian tugas koneksi antar materi topik 4 mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG.